Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Seorang TikToker yang berkebangsaan Malaysia yang memiliki keturunan atau darah India. Jadi memang kalau di Malaysia itu majemuknya itu lebih kentara ya dibanding di Indonesia ya. Jadi banyak sekali di sana orang-orang India ya atau berdarah keturunan India. Kalau di Upin Ipin itu ada namanya Jarjit ya. Nah ini namanya adalah Sataya. Dia adalah keturunan India yang memiliki akun TikTok bernama @mukagangster ya. Nanti bisa teman-teman cek ya @mukagangster. Nah, dia adalah seorang Hindu tadinya, Hindu India yang kemudian memeluk Islam atau mendapatkan hidayah Islam yang mana ia persembahkan Islam ini untuk ibunya dan ibunya masih beragama Hindu. Tapi mereka berdua ini atau keluarga ini hidup dalam kebahagiaan dalam perbedaan agama. Dan tentunya si Mukagengser ini pastinya mendambakan ibunya juga mengikuti jejaknya yaitu masuk Islam. Dalam kehidupan ini memang banyak orang berjuang untuk melakukan hal-hal baik sesama manusia maupun dengan makhluk lainnya untuk mencari keredoan yang maha kuasa. Mencari kesenangan memang bukan hal yang mudah. Terkadang harus mempertaruhkan segalanya hingga lelah. Tapi percayalah itu akan terjadi karena hidup ini hanya sementara dan yang tersisa hanyalah akhirat. Karena memang kehidupan kita ini sementara dan kita di dunia ini hanya untuk memupuk amal ibadah kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Pada beberapa bulan yang lalu, video tentang seorang pria yang menceritakan bagaimana ia disambut oleh Tuhan setelah bertahun-tahun hidup mencari ketenangan pikiran. Dia adalah seorang bintang TikTok atau TikTokers berkebangsaan Malaysia yang masuk Islam didampingi sang ibunda yang beragama Hindu yang merayakan Hari Raya Idul Fitri yang kemudian videonya itu viral di media sosial. Nama Islam beliau ini adalah Muhammad Mikhail Sataya atau dikenal di akunnya itu @mukagangster. Memang penampilannya itu seperti seorang pria sejati. Badannya kekar, kemudian kulitnya hitam, kemudian jenggotnya tebal ya, karena memang laki-laki itu harus kekar dan tangguh. Ya, kalau misalkan laki-laki itu letoy itu bukan laki-laki ya. Ya kan? Bisa jadi ya seperti itulah ya. Saya tidak mau menyebutkan khawatir di-banned oleh YouTube. Namun ia tidak memungkiri bahwa ia hanyalah seorang anak mami. Dari video tersebut terlihat jelas pria yang memiliki usia 39 tahun ini memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan ibunya dan membuktikan bahwa ikatan antara seorang ibu dan putranya tidak dapat dipatahkan meskipun mereka berbeda keyakinan. Inilah pesan yang ingin disebarkan oleh Mikhail ke publik. Setelah saya memeluk Islam, hubungan saya dengan ibu saya semakin erat, ujar pria asli Tambun, Malaysia ini yang telah berpindah agama. Jadi bukan Tambun di Bekasi ya, tapi ini Tambun di Malaysia ya, karena di Malaysia juga ada yang namanya daerah itu Tambun. Saya berbagi kisah hijrah saya dan saya ingin memberitahu semua orang untuk terus mencintai ibu kita apapun yang terjadi. Selama 5 tahun terakhir, Mikhail mengaku telah merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama ibunya yang bernama Muniamah. Ia akan memakai baju Melayu dan ibunya pasti akan memakai pakaian tradisional India. Jadi mereka merayakan hari raya bersama-sama. Disinggung soal perasaan sang ibu ketika Mikhail bercerita akan pindah agama, sang ibu yang kini berusia 72 tahun itu mengaku awalnya merasa takut kehilangan anaknya. Sang ibu mengatakan ketika ia pertama kali ingin masuk Islam, saya takut setelah ia masuk Islam saya akan ditinggal sendirian. Tapi ia berjanji tidak akan meninggalkan saya. Jika Islam membuatnya bahagia, maka saya pun bahagia. Saya selalu memberikan apapun yang ia inginkan sejak ia masih kecil. Kedekatan Muhammad Mikhail Sataya dengan ibunya tidak urung telah menambah banyak pengikut akun TikToknya.
Video mualaf yang paling banyak dilihat di halaman TikTok menyebutkan bagaimana ibunya difitnah, dibully dengan beberapa tuduhan bahwa ibunya terlalu memanjakan dengan mengizinkannya pindah agama. Dalam unggahan salah satu kisah hijrahnya, bahkan ada yang telah ditonton sebanyak 8,1 juta kali. Video populer lain di halamannya adalah tentang pertemuannya dengan seorang dai Malaysia yaitu Ebit Lu yang juga seorang mualaf yang telah memiliki 3,5 juta penayangan. Banyak videonya menampilkan ibunya, termasuk menunjukkan mereka makan bersama di restoran. Bagaimana ibunya memarahi karena kamarnya berantakan dan saat ia membelikan ibunya gelang emas. Terlepas dari popularitasnya di platform TikTok dan ketenaran yang dibawanya, Mikhail menegaskan bahwa ia tidak berubah. Mikhail mengatakan, kalau dulu saya makan nasi kandar, saya tetap makan nasi kandar. Saya hanya ingin menyebarkan pesan Islam melalui cinta. Perjalanan seorang pria berjambang itu memeluk Islam diawali adanya kekosongan batin yang menjerat hatinya. Ia mengaku sudah merasakan kekosongannya ini sejak lama, padahal ia selalu menyayangi ibunda. Ia mengatakan, semenjak hidup dari kecil, saya merasa kekosongan di hati. Jiwa ini mencari, apakah arti kehidupan? Saya coba mengisi kekosongan, tetapi kesakitan yang makin hari makin menjadi-jadi. Di luar nampak berjaya, tapi hati saya dalam kesakitan. Apa yang kurang nih? Saya sayang mak saya. Mak saya segala-galanya bagi saya. Mikhail terus mencari apa yang kurang dalam hidupnya. Sampai pada satu pagi ia mendengar suara. Namun kala itu Mikhail lebih memilih untuk mengabaikannya. Mikhail masih menganggap suara itu hanyalah angin lalu. Ia mengatakan mencari nur yang tidak tersampaikan. Jiwa ini meronta sampai subuh. Satu pagi terdengar suara yang indah. Aku yang cipta kamu, tapi ini aku berikan pada kamu. Terima sahajalah. Apa maksud soalan itu? Saya bertanya-tanya, apakah jawaban untuk persoalan itu? Ujar Mikhail. Saya rasa tahu, tapi saya masih tidak mau menerima. Saya mencari dunia, saya mengejar dunia. Iya sahabat wakaf. Jadi seorang mualaf yang memang ingin langsung berdakwah ya. Bahwa ia ingin mendakwahkan bahwa Islam itu ketika dia masuk Islam, kemudian orang tuanya itu belum mau memeluk Islam, itu tidak mengapa. Dan dibuktikan banyaknya bulian dari para komentator ya, komentator atau netizen ya gitu ya, bahwa ibunya yang dianggap manja membolehkan anaknya itu berpindah agama atau memeluk Islam. Justru sebenarnya yang barbar itu adalah yang komentar itu ya, atau netizen itu. Justru ibunya Mikhail ini yang bagus gitu ya. Karena sangat sayang sama anaknya ya dia membiarkan kalau itu bahagia. Karena ibunya itu sama sekali tidak menemukan keburukan di dalam Islam. Karena memang Islam itu ya agama yang sejati, agama yang benar gitu kan. Ya kan? Jadi ini adalah contoh yang baik bagi kita semua. Baru masuk Islam kemudian mendakwahkan bahwa Islam itu cinta kasih. Ya, bukan seperti agama yang selalu mengkampanyekan cinta kasih, tetapi nyatanya para umatnya atau jamaahnya itu masuk Islam banyak yang diusir dari rumah, dicoret dari kakak, kemudian ada yang dipukuli, disiksa, bahkan sampai dibunuh atau bahkan sampai diancam sampai dibunuh gitu kan, banyak gitu. Kalau teman-teman nggak percaya, lihat aja kisah-kisah mualaf kita yang ada di video-video kita yang ada di Wakaf TV ini, banyak itu para mualaf yang menceritakan tentang perjuangannya masuk Islam ketika diketahui oleh keluarganya yang non muslim. Jadi yang sebenarnya tidak menggembar-gemborkan tentang cinta kasih, yaitu Islam ini, itu selalu dituduh tidak baik, tetapi faktanya bahwa baik gitu kan. Seperti itu. Makanya kalau mau tahu tentang Islam ya silahkan cari tahu tentang Islam dan harus kritis. Syarat untuk mencari tahu tentang Islam adalah harus kritis. Tidak boleh kita menerima begitu saja tentang Islam. Kita harus terus memunculkan pertanyaan-pertanyaan kepada Islam. Kenapa saya harus beragama Islam? Ya, muncul dari pertanyaan kenapa, bukan apa dan bukan bagaimana, tapi kenapa harus Islam gitu. Itu adalah pertanyaan yang pasti akan dijawab
di dalam Islam. Jika teman-teman semua belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya. Kemudian jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan juga di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.